Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Valencia Test. Ini kayaknya bakal satu part, gue nggak akan bahas rider per rider karena itu pasti bakal jadi 2 atau 3 part. Tapi gue akan bahas per pabrikan, nanti per ridernya yang singkat-singkatnya aja lah ya. Skrip gue ada 11 lembar, gue nggak tahu ini bakal seberapa panjang, but anyway, gue nggak tahu apakah ini juga akan diupload besok oleh admin akun atau lusa, karena besok gue mau keluar kota. Gue nggak yakin apakah bisa ngirim filenya besok atau enggak. Takutnya gue masih di jalan jadi nggak bisa dikirim. Jadi kemungkinan ini hari apa? Hari Senin, Selasa, mungkin hari Rabu kali ya diupload sama admin akun. Tapi ya kita lihat aja lah besok gimana-gimananya. Kemarin kan gue pikir bakal minggu lalu dia punya keluar kota, tapi ternyata nggak bisa, jadinya ternyata besok. So kita mulailah dari Yamaha, pabrikan terbapuk. Ini adalah pertama kalinya semua rider dengan formasi 2026 ngumpul untuk menguji M1 V4 bersama. Sayangnya ya memang kemarin bisa dibilang ini barang nggak efektif karena nyaris 5 jam nggak ada aktivitas apapun di trek. Karena satu, habis hujan deras, kemudian dia punya trek masih sangat-sangat basah, meskipun ada matahari, tapi ternyata itu mataharinya dingin kakak. Jadi sempat red flag gara-gara Marshall itu sampai harus ngeringin treknya pakai blower, coba saking nggak kering-keringnya. Dan rider juga berpikir ngapain kita turun kalau memang nggak efektif, buang-buang ban aja, udah buang ban, buang waktu, buang tenaga ya kan. Rider pertama yang turun ngetrek itu adalah Jack Miller, Papa Pit. Itu ya setelah 3 jam berjalan dia ngetrek, sebenarnya cuma buat mempelajari kondisi trek dan dia balik langsung ke pedok, nggak sampai fast lap, cuman ngider tak langsung balik ke pedok. Ternyata dia bilang nggak mungkin. Setelah itu sekitar sejam 2 jam nongol lah lagi Papa Nina Maverick Viñales yang sebenarnya datang ke Valencia murni karena pengen ikut Valencia Test, makanya dia retired di Valencia GP karena dia mau fokus ke Valencia Test. Jadi dia juga ngider sekali, balik lagi ke pedok, nggak bisa. Jadinya mereka memutuskan ya udah ngalor ngidul segala macam di pedok. Si Toprak itu sampai bagi-bagi baklava coba. Itu saking bosannya orang di trek. Dan Jack Appleyard itu sampai gue bisa bilang agak kasihan sih, dia tuh sampai harus ngumpulin orang buat diwawancara satu-satu coba. Lu bayangin dari Jorge Lorenzo lah, dari manajernya Toprak, karena Toprak itu nggak bisa diwawancara sama sekali. Jadi lu nggak bisa tanya sama dia apa kesannya, apa dia punya perasaan ketika menaiki M1 V4, murni karena dia masih terikat kontrak sama BMW. Jadi dia tidak diizinkan mengatakan apapun soal motor Yamaha, karena itu artinya dia melanggar kontraknya dia sebagai ambasador BMW. Jadi nggak ada wawancara sama sekali dengan Toprak. Jadi ya yang diwawancara dia punya manajer. Kemudian ya Jorge Lorenzo, Maverick Viñales, pokoknya siapa aja lah yang dia dapat di pedok bisa diwawancara demi menghabiskan waktu 4 jam yang tanpa aktivitas apapun di trek itu. Jadi karena nggak ada aktivitas apapun di trek, diputuskan bersama oleh para tim bahwa jam makan siang itu dihapus. Dan sesi start practice untuk sesi pertama, sesi pagi, kan mereka itu ada 2 sesi sebenarnya. Sesi pagi dan sesi sore, jedanya itu adalah jeda makan siang. Setelah sesi pagi, biasanya mereka itu ada start practice. Nah itu dihapus dan diputuskan bahwa mereka akan langsung melakukan satu sesi penuh apapun yang terjadi dengan kondisi trek. Begitu trek membaik, mereka langsung turun tanpa istirahat. Jadi ya sampai jam 12 siang pun itu trek kondisinya kayak gitu-gitu aja. Beberapa rider dan tim akhirnya memutuskan untuk pergi makan siang karena memang kondisinya nggak memungkinkan untuk ngetrek. Nah pas makan siang orang muncullah Marco Bes ngider. Dan karena para rider lihat Marco Bes bisa ngider, nah mulailah mereka turun satu persatu. Jadi kemarin Toprak itu resmi menggunakan nomor 7, nomornya Augusto Fernandez, yang sebenarnya dia mau pakai nomor 54. Sayangnya Fermin Aldegar udah punya, dia kan kalau secara kasta lebih senior daripada Toprak yang masih rookie untuk tahun depan, jadi dia nggak bisa ambil. Jadi dia pakai nomor 7-nya Augusto Fernandez yang mana adalah test ridernya Yamaha, jadi bisa atur damai lah ya. Jadi dia pakai nomor 7, ini adalah nomor yang dia pakai di awal-awal karir dia waktu masih jadi pembalap cilik. Kemudian Moreira sebenarnya mau pakai nomor 10, cuman itu juga dipakai sama senior dia di Honda juga, Luca Marini. Jadi ya dia pakai nomor 11 Kak. Nah ini nomornya Bulega sebenarnya ketika di Valencia GP, Bulega pakai itu nomor. Nah karena Bulega statusnya untuk musim depan adalah test rider, jadi ya udahlah dia nggak bisa komplain karena ini kan full rider, satu test rider. Jadi Bulega kemarin pakai nomor 16, Augusto Fernandez karena dia adalah test rider, jadinya dia nggak ikut Valencia Test. Jadi yang ikut Valencia Test kemarin
yang non-rider full time itu adalah Bulega. Dia pakai nomor 16. Nah, kemarin juga Ducati itu turun dengan livery khusus yang merayakan 100 tahun perusahaan mereka. Jadi si Pecco pakai livery yang hitam silver, sementara Bulega pakai livery yang agak kuning. Kayaknya ini kuning pernah kita lihat waktu di mana ya? Mugello kapan hari gitu ya. Nah, itu pernah dipakai dan itu yang dipakai oleh Bulega liverynya. So, yang pertama kita bahas adalah Yamaha, kakak. Yamaha, pabrikan terbapuk, ya bisa dimaklumi karena ini adalah pertama kalinya seluruh line up 2026 memakai Yamaha M1 V4. Karena di Misano kemarin kan Toprak belum gabung. Nah, Toprak itu baru ngetes M1 V4 di Aragon Test sendirian. Jadi kemarin baru mereka kumpul bersama untuk menguji M1 V4. Reaksinya ya beda-beda sih, tetapi rider terbaik Yamaha di saat itu adalah Fabio Quartararo yang finish ke-15. Dia itu fokusnya adalah menguji setup dasar, kemudian menguji elektronik, dan menguji bagian depan pengeremannya. Sementara Yamaha terbaik kedua adalah the rookie Toprak Razgatlioglu. Jadi Toprak ada di urutan 18, jadi dia fokusnya murni hanya ke adaptasi. Kemudian Yamaha terbaik ketiga adalah Alex Rins, Papa Lucas. Jadi dia menguji race base dan mengumpulkan data untuk V4. Nah, sementara Jack Miller finish di posisi ke-20. Jadi dia menguji elektronik dan mengumpulkan data untuk V4. Nah, reaksinya para rider beda-beda, tetapi yang paling mengkritik masih tetap Quartararo. Jadi gosip burung sepo-sepo sebenarnya Smectaro ini nggak suka banget sama M1 V4. Tetapi katanya dia dikasih ultimatum dari Papi Peripavesio. Dilarang memberikan kritikan kepada M1 V4. Jadi katanya dia sedikit, kalau bahasa Inggrisnya compromise. Sedikit diatur gimana caranya supaya nggak terlalu buruk ini reaksinya soal perubahan barunya M1 V4. Jadi M1 V4 kemarin itu sebenarnya turun dengan ya masih tetap mesin yang sama dari Sepang tetapi sasis baru katanya. Jadi ya memang ini bukan V4 yang sama yang dipakai di Misano ketika dia tes pertama kali. Mesinnya udah baru karena di Sepang udah mesin baru, tapi sasisnya juga lebih baru dari yang di Sepang. Harapannya sebenarnya dari Papi Peripavesio memang nggak akan seluar biasa itu bagusnya, tapi ya paling nggak jangan dihina-hina dulu lah. Karena kan waktu di Misano dia bilang ini gua nggak tahu yang mana bagusnya sih, karena kalau mau dibandingkan sama inline juga masih jauh kak. Tapi ya dia tetap mengkritiknya. Jadi ceritanya dia masih pakai mesin inline-nya di pagi hari, bukan pagi hari sih, setelah makan siang itu dia pakai keluar mesin inline-nya itu pakai ban medium kalau nggak salah. Jadi dia mencetak catatan waktu. Nah, waktu sore dia pakailah itu V4. Sebenarnya harapannya dia V4 ini memang sudah lebih baik. Jadi ya memang dia berhasil memperbaiki catatan waktu, tapi cuma 0,1 detik lapnya yang membaik. Itu pun dia bilang saya sudah pakai ban soft. Jadi logikanya kalau saya pakai inline medium saja saya bisa cetak waktu seperti itu. Ini sudah V4 pakai ban soft. Iya membaik sih, membaik cuma 0,1 detik ya gimana model. Katanya sih begitu. Jadi dia bilang sebenarnya ini barang bagus. Penyaluran tenaganya juga terasa sangat baik karena jelas ini menuntut perubahan riding style. Jadi saya memang harus mengubah riding style saya dari yang mesin inline di pagi hari, maksudnya ya sesi pertamanya ketika keluar, menjadi ke ala V4 karena memang itu membutuhkan perbedaan riding style plus juga cara pengereman. Tetapi ya bukannya tanpa masalah, dia bilang. Memang penyaluran tenaganya bagus, tetapi masih ada sedikit ganjalan di bagian depan. Karena untuk pengereman, ya titik pengeremannya sama, tapi cara ngeremnya beda. Dan meskipun cara ngeremnya beda, tetap nggak bisa stabil ini yang bagian depan. Jadi yang menurut dia menjadi masalah adalah bagian depan dan elektronik. Nah, karena Yamaha katanya wanti-wanti, lu jangan terlalu kritik dong V4 lu. Jadi dia bilang, ya mungkin karena kita kekurangan waktu ngetesnya. Karena ini kan cuma setengah hari. Besok kan kita ada tes private lagi. Jadi karena mereka adalah pabrikan satu-satunya konsesi, jadi mereka dapat jatah tes 2 hari. Jadi besok kami akan mengujinya lagi untuk full 1 hari. Mudah-mudahan lebih bagus. Katanya sih seperti itu. Gosip berhembus sepoi-sepoi memang katanya lebih baik. Lebih baik catatan waktunya meskipun nggak diinfokan keluar. Karena media terlalu fokus sama Toprak. Jadinya mereka nggak bahas berapa catatan waktunya Quartararo ketika hari kedua di Valencia tes private-nya. Jadi
Jadi dia bilang kami masih mencari setup dasar untuk bisa mendapatkan feeling yang pas dan kepercayaan diri dengan bagian depan. Itulah kenapa saya melakukan begitu banyak lap demi bisa mendapatkan setup dasar dan mendapatkan kepercayaan di bagian depan dan elektronik. Nah, Alex Rins itu lebih kepada mencoba mengenal mesin V4. Kalau Snektaro itu mau mendapatkan motor V4 yang cocok sama dia, Rins itu lebih ke mencoba mengenali. Karena menurut dia motor itu beda-beda karakter kan. Jadi dia yang pengen kenal sama V4-nya. Beda kalau Snektaro, ya gue tahu lu V4 tapi lu harus pakai cara gue. Gue mau ngeremnya di sini ya mestinya bisa kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi beda approach lah ini berdua. Rins sendiri bilang bahwa hari tes di Valencia tes itu cukup positif meskipun ya gapnya 1,3 sekian detik dari Raul Fernandez, tetapi bagaimanapun ada peningkatan dari ketika dia mengujinya di tes Misano, terutama di akselerasi. Jadi dia bilang akan lebih baik kalau kita punya waktu lebih lama di track dengan motor ini sehingga kita bisa mengenal secepat apa ini motor bisa kita pakai. Jadi dia memang beda approach lah sama Snektaro. Kalau Snektaro gue pakai ini motor pakai cara gue, sementara Rins gue pakai lu ya kita lihat lu maunya dipakai gimana caranya. Ngerti kan maksud gue? Sementara Toprak lebih kepada mengenal motornya. Jadi karena dia adalah non MotoGP, ini adalah motor yang sepenuhnya baru karena terakhir kali dia ngetes motor Yamaha MotoGP itu ya masih ada Alex Rins di LCR kalau nggak salah. Jadi kali ini dia sepenuhnya mencoba fokus untuk mengenali dan beradaptasi pada M1 V4 baru. Tetapi bagaimanapun ya menurut Kenan Sofuoglu ini adalah Toprak yang dia tidak kenali. Jadi dia berpikir Toprak itu bakal ya mungkin catatan waktunya kayak Moreira, kayak Celestino Vietti ya kan yang di bawah-bawah. Tapi bahkan dia bisa lebih baik dari Alex Rins dan Jack Miller. Jadi menurutnya Kenan Sofuoglu ini nampaknya adalah Toprak yang kita nggak bisa kenali, yang mungkin mestinya dia maunya belajar dulu, yang penting nggak crash. Tapi ternyata bahkan dengan kondisi dia belajar dan nggak crash, dia bisa lebih baik dari dua rider Yamaha lainnya. Jadi Kenan itu bilang sebenarnya kami inginnya tahun depan Toprak menjadi rider Yamaha terbaik di antara 4 rider Yamaha. Artinya dia pengen ngalahin siapa? Yep, Snektaro. Faktanya saat ini Snektaro masih menjadi rider terbaiknya Yamaha. Sekritik-kritik apapun dia tetap jadi rider Yamaha terbaik so far. Jadi katanya Kenan Sofuoglu, kami ingin menjadi rider Yamaha terbaik dari 4 rider yang ada, tetapi ya memang akan cukup sulit untuk mengalahkan Quartararo karena dia adalah rider yang sudah lama berpengalaman dan dia juga jurdun MotoGP, sehingga tentu akan sulit untuk mengalahkan dia mengingat statusnya Toprak kan masih rookie, katanya begitu. Jadi ya ada komentar di blog yang bilang ya cukup ambisius ya, menurut gua ya memang sih. Tapi ya kita lihat aja, mana tahu bisa kan, who knows, karena udah gue bilang kalau Toprak tercatat lebih cepat daripada Snektaro musim depan, maka sudah hampir dipastikan Snektaro akan dibuang oleh Yamaha. Bukan cuma mau dibujuk perpanjangan kan, kalau mau dibujuk perpanjangan kan misalnya lu nggak lebih baik dari Toprak, tetapi gimana kalau kita perpanjangan tapi lu turunin gaji lu, bener? Jadi niat untuk memperpanjang ada tapi diturunin gajinya. Nah sementara kalau statusnya udah gue bilang bakal dibuang, itu artinya nggak bakal ditawarin perpanjangan sama sekali kak. Katanya sih seperti itu, dia resmi akan dibuang kalau sampai Toprak bisa finish jauh lebih baik dari dia, terutama di paruh musim pertama. Jadi kalau di paruh musim pertama ternyata Toprak lebih baik dari Quartararo, bisa dipastikan nggak ada perpanjangannya akan ditawarkan ke Quartararo, dipastikan. Tapi kalau memang dia agak imbang atau misalnya kadang Toprak bagus kadang Quartararo bagus, ya mungkin akan ditawarkan perpanjangan kontrak tapi dia punya harga turun, mungkin menurut gua ya, karena Pavesio bukan Lane Jarvis, that's the problem. So kita pindahlah ke Jack Miller. Jack Miller ini juga agak unik sih komentar dia. Jadi dia bilang ya meskipun banyak kekurangannya, saya merasa ini sudah keputusan yang tepat untuk berpindah ke mesin V4. Karena menurut saya M1 inline tuh bukannya jelek, tetapi udah mentok, udah nggak bisa dikembangin lagi karena dia udah kurang power. Sementara kita butuh power, butuh traksi. Jadi menurutnya dia Yamaha itu sudah melakukan segala cara untuk memaksimalkan inline, tetapi itu udah mentok. Jadi memakai V4 itu adalah arah yang tepat, meskipun ya Quartararo masih kurang suka, tetapi faktanya dia justru tetap cepat dibandingkan rider Yamaha lainnya. Jadi menurutnya dia kecepatan Quartararo itu adalah hal yang mengesankan
Mengingat power mesinnya sendiri, katanya menurut Jack Miller ya, itu masih nggak sebesar KTM atau Honda. Jadi dia bilang, V4 sekarang yang dia uji di tes Valencia, suaranya itu mirip Honda atau KTM, tetapi inersianya, powernya sendiri itu lebih halus ala-ala Ducati. Jadi nggak sekasar KTM atau sekasar Honda, di saat yang sama DNA Yamaha-nya masih ada. Jadi ya menurut dia memang ini M1 V4 masih unik dan mungkin masih perlu dikembangkan. Jadi dia bilang kita perlu bersabar lah. Nah, masalahnya adalah apakah Quartararo mau bersabar? Karena kan Quartararo sudah bilang saya pengen pakai motor yang bisa menang. Kalau lu pindah ke V4 dan ternyata itu mulai lagi dari awal dan ternyata itu belum siap untuk menang, ya ngapain gue di sini? Gitu ceritanya. Jadi ya Jack Miller bilang ini ada potensi tapi perlu kesabaran. Sementara Snake Taro bilang gua nggak bisa sabar. Udah berapa tahun gua sabar-sabar mulu coba. Kurang lebihnya begitu. Jadi di hari Rabu mereka melakukan tes private juga tetap di Valencia dengan tambahan Izan Guevara, kemudian Andrea Dovizioso dan tentu saja Augusto Fernandez. Jadi mereka semua ngumpul di track Valencia untuk menguji MotoGP. Sementara Izan Guevara itu adalah rider Moto2 yang dapat bonus dalam tanda kutip untuk mencoba M1 V4 karena dia berhasil memberikan kemenangan untuk pertama kalinya bagi tim Yamaha Pramac Blue Crew. So kita pindahlah ke Honda. Ini adalah pabrikan yang menjalani tes Valencia sebagai pabrikan non-konsesi. Mereka akhirnya lolos konsesi karena Luca Marini berhasil finish P7 di Valencia GP. Dia hanya perlu finish P7 untuk bisa mengeluarkan Honda dari konsesi dan itulah yang berhasil dia lakukan. Katanya dia pergi ke Jepang untuk Thanksgiving-nya Honda, dalam tanda kutip syukuran gitu. Jadi dia mau syukuran sama Honda atas keluar dari konsesi. Katanya begitu. Jadi ya wajar kalau Luca Marini bilang ini wajar untuk dirayakan karena keluar dari konsesi itu susah kak. Mengingat mereka punya sejarah yang jadi motor paling powerful lah di track dulu-dulunya. Jadi Honda kemarin menguji mesin baru yang untuk persiapan 2026 karena mereka sudah lepas dari konsesi. Jadi ya memang harus benar-benar siap untuk memulai musim. Sebenarnya nggak banyak part yang dibawa, cuman mesin baru, kemudian fairing baru katanya, terus rear aero. Jadi cuma 3 itu doang, mesin, aero, sama ekornya, rear aero. Part lain katanya nggak ada. Jadi ya Papi Peripuik sendiri bilang ya, kami cuma mencoba 2 atau 3 hal. Memang tidak banyak, tetapi kami berhasil mengumpulkan data yang luar biasa dari pengujian atas 3 hal tersebut. Jadi karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat, jadinya ya mereka sama dengan pabrikan non-konsesi lainnya merasakan gimana susahnya menjadi pabrikan non-konsesi dengan kondisi menguji motor yang terbatas. Nah, di saat yang sama, sirkuit Valencia adalah sirkuit yang sebenarnya nggak terlalu bagus untuk menguji aero. Tapi ya karena udah ada, ya udah dipakai aja. Karena katanya sih lebih mending diujinya di Sepang. Cuman masalahnya kayaknya itu udah terlambat nanti kalau di Sepang. Karena kan habis Sepang langsung tes Buriram. Nah kan, jadinya ya udahlah pakai aja. Jadi kata Papi Peripuik ini adalah hari tes yang produktif. Dan ya ada hal positif, ada hal negatif. Tetapi itu menjadi feedback. Joan Mir menjadi rider yang tercepat. Dia menguji rear aero dengan fairing baru. Katanya dia sih gripnya sudah bagus tapi perlu pengembangan atau perbaikan di bagian pengereman. Kemudian rider kedua yang terbaik adalah Johan Zarco. Dia juga mungkin karena selama Valencia GP dia nggak pernah menguji mesin baru. Ingat waktu di Valencia GP dia bilang apa? Saya nggak pernah pakai prototype lagi sejak beberapa lama ini. Karena dia selama ini cuma dapat part, nggak pernah lagi dapat mesin baru. Nah kali ini akhirnya dia pakai mesin baru dan dia cukup senang dan terkesan dengan mesin baru. Jadi saking terkesannya dia sama motor Honda yang baru itu dia bilang ini seperti Honda yang terlahir kembali karena dia punya grip yang bagus. Bahkan dengan kondisi ban yang sebenarnya kalau pakai motor yang lama gripnya nggak bagus, tapi pakai motor yang baru, mesin yang baru ternyata gripnya bagus. Jadi ya memang Joan Mir sama Johan Zarco bilang gripnya bagus. Kemudian kita pindah ke Luca Marini. Dia adalah satu-satunya rider Honda yang menguji sasis baru. Jadi memang secara umum mereka itu menguji mesin, rear aero, dan fairing baru. Tetapi khusus Luca Marini dia dapat sasis baru. Jadi dia bilang ada negatif dan positifnya sih, tetapi bagaimanapun pengembangan ini sudah bergerak ke arah yang benar. Kondisi partnya juga memang terbatas, tetapi justru dengan part yang terbatas itu dan dengan waktu yang terbatas akhirnya kita bisa maksimal mengujinya. Daripada terlalu banyak part terus waktunya mepet-mepet gitu kan ada yang nggak selesai. Nah akhirnya dibilang ya paling nggak kita tahu lah yang mana yang mesti dibuang, yang mana nggak bagus. Dia sudah ngerti yang mana perlu ditingkatkan.
kan. Nah, sang rookie Diogo Moreira, dia finish kalau nggak salah di P21 di depannya Celestino Vietti yang tiba-tiba MotoGP. Karena Celestino Vietti kemarin menggantikan Frankie Morbido. Jadi Moreira itu ternyata kemarin tes Valencia pakai motor 2025. Jadi 3 rider lain menguji prototipe 2026, dia belajar dalam tanda kutip pakai motor 2025. Jadi ini adalah pertama kalinya dia mengendarai motor MotoGP, jadi harus bisa dimaklumi kenapa dia itu tertinggal dibanding rookie yang lain, yaitu Toprak Razgatlioglu. Karena Toprak itu udah pernah menguji V4 di tes Aragon private, sementara dia ya baru kali ini pakai, jadi ya wajar kalau dia juga agak-agak bingung. Namanya juga belajar. Jadi yang nggak bisa dibandingkan apple to apple lah antara Toprak sama Moreira. Jadi kemarin ternyata Takeo Yokoyama hadir di tes Valencia. Gua nggak lihat mukanya, mungkin karena miss ya. Jadi Takeo Yokoyama mengatakan bahwa yang kemarin diuji oleh para rider Honda, meskipun ya yang beda-beda kan mengujinya, adalah mesin baru yang sudah direvisi dengan tenaga yang lebih baik di RPM menengah, kemudian ada rear aero baru dengan downforce yang lebih baik, kemudian ada aerofiring yang baru yang sudah diuji oleh Alex Espargaro di akhir pekan, kemudian khusus untuk Luca Marini pakai sasis baru, katanya untuk menguji hal itu. Jadi menurut dia tidak ada revolusi yang wah banget sih selama tes Valencia kemarin, kecuali soal sasis baru, tapi itu juga baru prototipe sasis. Jadi mereka masih menunggu masukan dari Luca Marini soal sasis baru itu. Jadi kalau yang sudah fix dipilih oleh Luca Marini dalam tanda kutip itu menurut para rider lain itu udah bagus gripnya, udah bagus ininya. Nah sementara untuk sasis masih dalam proses oleh Luca Marini. Kalau Luca Marini bilang oke, ya baru pindah ke rider lain. Namanya rider pengembang kak, udah gue bilang agak susah untuk Honda melepas rider satu ini. Jadi kabar terbarunya adalah Alex Espargaro memutuskan berhenti dari balap sepeda. Jadi kita mundur lagi tahun lalu ketika dia pensiun, dia bilang saya pengen balapan sepeda karena itu adalah hal yang sangat saya sukai. Saya sangat mencintai bersepeda sehingga ikut balap sepeda adalah impian saya setelah saya pensiun dari MotoGP. Akhirnya dia berhasil debut sebenarnya tahun ini, tapi karena gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas dia di debutnya, balapan debutnya itu kecelakaan dan berujung dia patah, gue nggak tahu patah apa, patah pergelangan tangan apa gimana gitu. Pokoknya dia cedera, dan karena dia cedera waktu itu akhirnya nggak ada yang menggantikan Somkia Chantra, karena di saat yang sama Somkia Chantra juga cedera. Jadi ya karena Alex Espargaro cedera, Takaaki Nakagami sudah dijadwalkan menggantikan Chantra di tanggal berapa gitu, kayaknya di Asen atau di mana. Mereka kan ada jadwalnya masing-masing. Sementara Stefan Bradl itu nggak mau sama sekali balapan lagi. Jadi dia mau jadi test ridernya Honda tapi nggak mau balapan. Ya bisa dimaklumi juga sih karena dia sudah bertahun-tahun jadi test ridernya Honda, mungkin udah muak kali. Jadi dia bilang gue mau ngetes motor tapi kalau mau disuruh wildcard atau substitute gantiin rider cedera kagak lah, gue kagak mau. Siapa ya kemarin itu di Jerman kalau nggak salah, Sassenring, nggak ada yang gantiin Chantra karena si Alex Espargaro cedera. Kemudian Takaaki Nakagami sudah menyelesaikan tugasnya kalau nggak salah di Asen atau di mana gitu. Sementara Iker Lecuona sebenarnya bisa disuruh tapi kan mereka lagi balapan superbike, jadinya emang kosong. Nah katanya gara-gara itu Papi Peripuih kasih ultimatum sama Alex Espargaro, lu utamain Honda atau lu keluar. Nah masalahnya adalah kalau keluar berarti Alex Espargaro harus bayar penalti. Why? Karena dia punya kontrak itu 2 tahun, 1,5 juta euro per tahun untuk 2 tahun. Nah kalau dia nggak bisa fokus sama dia punya tugas sebagai test rider, ya mending lu hengkang tapi lu bayar penalti. Karena kan lu mahal dibayar, itu test rider termahal loh di MotoGP. 1,5 juta euro. Sama gajinya dengan rider full time aja belum tentu segitu. Coba Mark Marquez aja gajinya cuma 350.000 euro, lu bayangin. Ya sudahlah itu, Luca Marini aja gajinya cuma 1 juta euro. Mentok. Jadi ya kalau dipikir-pikir ya, lu udah dapat gaji lebih banyak dari rider full time, terus lu ada-ada aja ya pergi balapan ke sana lah, terus lu cedera, akhirnya lu punya tugas utama terabaikan. Jadi di ultimatum sama Alberto Puig, lu fokus sama Honda atau lu pergi tapi lu bayar penalti. Nah akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dari balapan sepeda. Jadi dia sempat bilang, ya Puig tahu bahwa saya sangat-sangat cinta pada balap sepeda, tetapi ya di saat yang sama dia ingin saya fokus pada tugas saya di Honda. Jadi ya mau di apa, emang begitu, lu digajinya di Honda soalnya kak. So kita pindahlah ke KTM. KTM ini kabar terakhirnya, gue udah bahas kayaknya ya, yang Rafiq Bajaj memutuskan untuk menjual slot MotoGP mereka. Nah, jadi katanya
Pedro Acosta itu hampir dipastikan ingin hengkang, dan bagaimanapun ceritanya KTM gak mau lepas dia. Tapi KTM juga tahu diri katanya, jadi mereka mencoba memperbaharui aeronya mereka, bukan mesin tapi aero, untuk membuat Acosta senang sama motornya. Nah masalahnya adalah yang dia butuh itu terserah mau aeronya bagaimana, motornya bagaimana, tapi dia butuh motor yang bisa menang. Mau lu aeronya diapain kayak terserah. Nah masalahnya adalah kemarin di tes Valencia Acosta juga nggak senang-senang amat. Nah itu jadi ya kemarin itu mereka mencoba banyak hal loh di KTM. Kalau nggak salah mereka pakai aero yang baru, tailnya baru, rear aero, kemudian ada fairing yang full warna hitam. Katanya sih itu adalah upayanya KTM untuk bisa menahan Pedro Acosta supaya nggak hengkang ke VR46 Ducati. Jadi Pedro Acosta adalah rider terbaiknya KTM di tes Valencia kemarin. Dia dikabarkan menguji paling banyak part karena dia adalah rider yang ingin ditahan oleh KTM. Jadi dia menguji aero yang baru. Dia bilang ya lebih enak. Tapi ya bagaimanapun masih ada abu-abunya. Kalau bagus ya bagus banget, tapi kadang juga ketika keluar pakai aero yang sama ternyata nggak terlalu bagus. Pace-nya sih udah bagus, cuman feelingnya itu yang kadang bagus kadang kagak, padahal partnya tetap sama, setupnya tetap sama. Jadi dia sendiri juga bilang ya saya juga nggak bisa memastikan bahwa ini bagus banget, sementara ada area yang kurang yang itu masih tetap kurang. Jadi kalau mau disimpulkan, sisi positifnya tes itu positif banget, tetapi yang sisi negatifnya juga negatif banget. Jadinya ya begitulah. Kemudian rider terbaik keduanya KTM adalah Viñales. Dia ini sebenarnya adalah rider yang masih kondisinya cedera bahu. Tetapi ya karena kemarin dia memang fokusnya adalah pengen tes Valencia, bukan Valencia GP untuk balapan. Jadi dia memang memfokuskan dia punya waktu secara serius di tes Valencia. Jadi meskipun waktunya terbatas, dia mengujinya lumayan bagus lah kalau menurut gua. Jadi dia bilang fokus saya untuk tes Valencia kali ini adalah untuk membiasakan diri dengan motor tahun 2026 dan mencari tahu apakah pengembangannya sudah di arah yang tepat. Karena itu sangat penting. Kalau memang ada arah yang salah, kita harus cepat mengkonfirmasi supaya begitu tes Sepang nanti semuanya sudah diperbaharui, sudah diperbaiki. Meskipun waktunya terbatas dan jumlah lap terbatas, kita harus tahu apakah ini sudah bagus atau perlu berubah. Katanya sih seperti itu, tetapi dia tidak menguji rear aero yang baru. Dia memang sempat menguji fairing baru, tapi juga nggak lama. Nah, rider terbaik ketiga adalah Brad Binder. Ini kepala kru baru kakak. Kepala krunya siapa? Yap, kepala krunya Toprak yang dari Superbike. Masih ingat ketika Yamaha kemarin menolak permohonannya Toprak untuk membawa kepala krunya dari BMW? Waktu itu alasannya orang dalamnya Yamaha yang tidak disebutkan namanya bilang mereka sengaja mengambil Giri Boula, mantan kepala krunya Enea, untuk menangani Toprak karena beranggapan bahwa Toprak memerlukan kepala kru yang sudah tahu seluk-beluknya MotoGP. Jadi udah tahu ini mesti diapain, ininya digimanain, kurang lebihnya kayak gitulah. Itulah kenapa mereka nggak mengambil Phil Maron. Nah, Phil Maron itu sebenarnya diniatkan oleh BMW untuk menangani Miguel Oliveira, rider yang ya kalau mau bisa bilang tukar guling Yamaha BMW lah ini. Jadi karena Toprak itu pindah ke Yamaha mendepak Miguel Oliveira, Oliveira justru mengambil seatnya Toprak saat ini dan sebenarnya mewarisi kepala krunya Toprak. Tapi begitu musim Superbike berakhir, Phil Maron mengajukan resign dan dia ternyata menjadi kepala krunya Brad Binder. Jadi Brad Binder kemarin itu menguji aero baru juga sama seperti Pedro Acosta dan menguji setup. Katanya sih nyari-nyari setup yang pas karena selama ini dia nggak konsisten dengan setupnya, jadi dia lagi cari setup plus beradaptasi dengan kepala kru barunya Phil Maron. Menurut gue sih nggak buruk karena dia berhasil finish di P9. Jadi ya kalau katanya Yamaha dia nggak punya pengalaman di MotoGP tuh Brad Binder bisa. Mungkin itu sebenarnya faktor ridernya kali ya, mungkin gue nggak tahu juga. Nah, sementara Enea Bastianini itu punya kepala kru baru. Gue lupa namanya siapa, Andrea bla 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 kemarin. Jadi dia adalah satu-satunya rider KTM di luar top 10. Dia sebenarnya agak getir dengan kondisi itu. Jadi dia bilang, saya agak kesulitan dengan kondisi track yang bisa dibilang kurang bersahabat. Terutama karena saya juga harus menguji sadel baru, sadel Bastianini. Kalau kalian dengar di Valencia GP part kedua, podcast kemarin, dia kan pakai sadel Bastianini. Nah, katanya waktu sempat dia uji kemarin-kemarin itu bagus. Tapi begitu dia uji di Valencia tes ternyata amburadul, Kak. Ditambah lagi dia harus menguji rear aero baru. Jadi dia bilang ya memang agak-agak sulit karena
Justru yang terjadi adalah perubahan yang besar dan saya merasa balancingnya itu nggak bener. Jadi sudah balance-nya nggak benar, sudah ada perubahan besar-besaran karena di part 2 dia bilang itu kalau dipakai itu seat ya knalpotnya dirubah, ininya dirubah, itunya dirubah. Jadi begitu dia coba di Valencia test semuanya dirubah tang nggak ada yang jadi. Ditambah lagi dengan kondisi trek yang kurang bagus, ditambah lagi waktu yang terbatas, pokoknya menurut dia itu adalah tes yang kacau. Jadi dia harapkan nanti di Sepang dia bisa tes lebih baik dengan kondisi yang lebih baik, katanya sih seperti itu. Jadi kemarin katanya mereka juga menguji sasis baru sih, Acosta sama Brad Binder yang menguji sasis baru. Gua nggak tahu apakah si Viñales menguji itu, tetapi yang jelas dua KTM pabrikan itu menguji sasis baru, fairing baru, rear aero baru. Sementara Viñales sama Enea, gua nggak tahu apakah mereka mengujinya. Katanya si Viñales sempat menguji aero yang baru, tapi Enea lagi sibuk sama joknya. Katanya sih seperti itu, dia cuma dapat rear aero, katanya sih begitu. So kita pindahlah ke Ducati. Ducati kemarin itu katanya Pak Pitar Rossi, rider yang menjadi acuan adalah Alex Marquez. Dia bilang tanpa mengurangi hormat kepada Pecco Bagnaia, tetapi untuk Valencia Test kali ini yang menjadi acuan adalah Alex Marquez karena dia adalah Ducati terbaik di klasemen setelah kakaknya yang absen. Jadi kemarin katanya dia menguji jeroan untuk Desmo GP 26 yang disebut oleh Papi Tardossi sebagai 24 plus. GP 24 plus. Kalau gua sih itu adalah cara dia untuk memastikan bahwa tetap ada penekanan bahwa ini motor mirip dengan Desmo GP 24. Karena kan kemarin di Desmo GP 25-1 Tardossi juga bilang itu adalah Desmo GP 24, padahal memang beda. Katanya Desmo GP 24 plus yang dimaksud itu adalah tetap mesin Desmo GP 25-1 karena itu yang akan dipakai. Ini kan development freeze, jadi mereka akan tetap pakai mesin itu, tetapi speknya yang dirubah. Ada fairing baru yang kalau kalian bisa lihat di gambar itu dia punya intake agak lebih gede, agak lebih lebar gitu, katanya itu untuk mengurangi panas mesin. Dan Ducati juga memang memutuskan akan tetap memakai Desmo GP 25-1 mesinnya menurut mereka karena top speednya katanya jauh lebih tinggi daripada Desmo GP 24, katanya sih seperti itu. Tetapi ya memang speknya itu diperbaharui ya, fairing baru, ada lengan ayun baru kalau nggak salah, tapi belum dikonfirmasi di sini. Tetapi yang pasti Pecco Bagnaia lumayan senang dengan Desmo GP yang GP 24 plus kalau katanya Papi Tardossi ke Alex Marquez. Jadi kemarin duo Ducati pabrikan itu turun dengan livery spesial, udah gue bilang. Si Pecco turun dengan hitam silver, kemudian Nicolo Bulega turun dengan warna hitam kuning, yang mana mesinnya tetap pakai Desmo GP 25-1. Katanya fairing itu bikin motor masuk tikungan lebih enak, katanya begitu. Jadi menurutnya dia, kami menguji beberapa hal yang dibawa oleh Ducati, beberapa part, perasaannya baik dan sangat penting untuk melihat pekerjaan yang dilakukan oleh pabrikan, apakah itu sudah berjalan ke arah yang benar atau tidak. Tetapi ya begini, intinya adalah setiap saya keluar dari pedok menuju track, feelingnya itu kadang bagus, kadang enggak, kadang bagus, kadang bagus, kadang enggak, kadang bagus, kadang enggak. Tetapi yang pasti adalah fairing ini bikin enak ketika di tikungan. Terlepas apakah pengeremannya bagus atau enggak, karena dia bilang begitu saya keluar ya kadang bagus, kadang enggak. Sementara Pecco Bagnaia adalah satu-satunya rider yang crash di tes Valencia kemarin. Aduh, mana dia crash juga di akhir hari ketika dia fast lap. Jadilah dia rider kelima Ducati yang finish kemarin, karena kan yang pertama Alex Marquez, kemudian Fermin Aldeguer, kemudian Di Giannantonio, lalu Nicolo Bulega. Nah, dia yang kelima. Hanya lebih baik dari Celestino Vietti yang ada paling bawah karena dia memang tiba-tiba MotoGP. Memang agak aneh sih, jadi ternyata dia itu crash ketika dia lagi fast lap. Nah, ditanya, lu kenapa lagi bisa crash? Itu dia crashnya pas ketika Papi Tardossi lagi diwawancara oleh komentator MotoGP. Jadi ketika diwawancara, yellow flag. Begitu yellow flag keluar, si Pecco Bagnaia lagi ngurusin motornya. Nah kan, jadi ditanya, lalu kenapa crash? Jadi dia bilang, ya itu cuman saya salah pengereman, jadi saya melebar. Dan karena melebar sebenarnya itu nggak jatuh. Cuman saya melebarnya ke arah gravel, dan di gravel baru saya jatuh. Karena ya namanya juga gravel, nggak terlalu stabil kondisi motor, jadinya crash di situ. Tapi ya bukan karena saya crash di track, tapi lebih karena saya melebar terus crashnya di situ. Sebenarnya ya kalau catatan waktu saya, ya memang kalau dilihat dari catatan waktu ya Bulega lebih baik dari saya. Tapi siapa yang tahu kalau misalnya saya nggak crash saya bisa lebih baik dari Bulega. Katanya sih seperti itu, tapi ya mbuh lah. Nah, sementara Fermin Aldeguer yang akan memakai motor bekas tetap pakai Desmo GP 25-1
Jadi dia bilang, menurut saya ini adalah hari terbaik dalam hidup saya. Jadi menurut dia ini adalah motor yang cepat, remnya bagus, semuanya stabil. Saya pikir kalau saya pakai ini motor kayaknya saya bisa rajin podium deh tahun depan. Katanya sih seperti itu. Sementara di Gian Antonio itu lebih fokus pada elektronik. Jadi dia bilang ini pertama kalinya saya bisa memberikan umpan balik yang tepat kepada Ducati terkait dengan pengembangan. Jadi menurut dia Desmo GP 26 jeroan itu menurut dia adalah tepat sasaran. Sistem elektroniknya juga lebih nyaman, kecepatannya juga sudah meningkat secara signifikan. Jadi menurut dia ini sudah arahnya benar. Pecco sendiri juga bilang bahwa pengeremannya sudah enak, karena kan selama ini dia ribut dengan pengereman kan selama musim 2025. Salah ngerem aja dia itu pasti amburadul moodnya. Jadi kemarin katanya di Valencia Test dia ngeremnya udah enak, tetapi masalahnya adalah dia takut ini cuman ala-ala Motegi. Tiba-tiba bagus, terus nanti pas besoknya entah nanti di Sepang atau di mana tes berikutnya malah amburadul. Itu yang dia takutkan. Tetapi dia bilang semoga ini adalah feedback yang benar dan tidak ada yang berubah sampai di Sepang nanti. Ini akan menjadi dasar yang bagus. Karena bagaimanapun ceritanya, saya takut kalau ceritanya nanti seperti di Sepang Test awal tahun ini. Waktu di Sepang Test kemarin kan dia saking mengabaikannya motor yang diuji oleh Marc Marquez, dia menganggap bahwa mending kita pakai Desmo GP 24 aja deh. Karena Desmo GP 25 yang ditolak itu, yang nggak dipakai, menurut dia itu nggak terlalu bagus dan bla 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 bla. Nah, karena dia pikir yang bakal dipakai adalah Desmo GP 24 betulan. Nah, begitu sampai di Thailand ternyata jeng jeng jeng. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadi dia bilang semoga ini tidak terjadi lagi seperti itu atau seperti di Motegi kemarin ketika sensasi yang saya rasakan ternyata seolah-olah adalah sensasi yang palsu. Itulah kenapa dia bilang semoga ini adalah sensasi yang sebenarnya dan tetap bertahan sampai di tes yang berikutnya, karena ini akan menjadi basis yang bagus. Sementara Celestino Vietti ini tiba-tiba MotoGP kak. Karena Franco Morbidelli itu crash ketika balapan di hari Minggu Valencia GP. Jadi dia dinyatakan patah telapak tangan dan itu yang menyebabkan VR46 Team menawari dia untuk Sele, lu mau nggak tes MotoGP pakai motornya Morbi? Tentu saja dia mau, tapi ya jelas dia tanya dulu sama timnya. Nah waktu itu mungkin gara-gara lagi gala MotoGP Award, jadinya dia butuh waktu ya, besoknya baru dia bilang ke timnya dan timnya kasih persetujuan. Jadi dia langsung ke pedoknya VR46 pasang nomornya kak. Begitu disetujui oleh timnya yang di Moto2, dia langsung pergi ke pedoknya VR46. Jadi dia bilang ya terus terang ini semacam hadiah yang lebih awal dari Santa Claus, karena kan Natalnya baru bulan depan kan. Jadi dia bilang hadiah awal dari Santa Claus, dan saya senang karena sudah lama saya mengimpi-impikan untuk bisa merasakan naik MotoGP ini seperti apa. Sebenarnya sih saya pengen masuk ke MotoGP, tapi saya akan berusaha bagaimana caranya supaya bisa masuk dengan layak. Karena ya seperti gue bilang, Bebe Vale juga sekarang kalau lu nggak layak untuk naik ke MotoGP ya nggak bisa, karena aku tadi utamakan. Jadi dia bilang ini pertama kalinya saya pakai motor MotoGP dan saya lumayan agak kagok juga. Ada begitu banyak tombolnya, dashboardnya ini itu. Saking banyaknya perangkat, saya itu hampir nggak pakai semuanya. Saya cuma pakai satu whole shot. Jadi dia bilang whole shotnya itu saya cuma pakai di trek lurus. Sisanya saya nggak pernah pakai lagi. Jadi ya wajar bahwa dia mencatat waktu paling belakang, karena ya memang sudah dia nggak pernah pakai MotoGP. Dia juga nggak tahu pakai perangkatnya. Udah tahu dia pakai perangkatnya juga cuman satu yang dipakai, itu juga cuman di lintasan lurus. Jadi ya begitulah. Jadi dia bilang yang penting gue udah ngerasain senangnya pakai ini motor. Saya itu saking senangnya, saya bilang sama tim kalau bisa jangan suruh saya balik ke pedok kak. Itu saking senangnya dia. Tapi bagaimanapun ya impian semua rider di Moto2 maupun di Moto3 itu adalah memakai motor MotoGP meskipun cuma sehari, nggak apa-apa, yang penting gue coba. Jadi si Pecco itu sempat ditanya soal Sele. Jadi dia bilang dia itu enak bisa menghabiskan 24 lap di track. Gua kemarin cuma 10 lap waktu ngetes MotoGP di Moto3, karena kan kemarin dia sempat dapat hadiah ngetes motor MotoGP waktu masih Moto3 kan, itu juga cuma 10 lap. Jadi dia itu enak 24 lap, gua loh kemarin cuma 10 lap. Tapi bagaimanapun saya senang untuk dia karena adalah impian hampir setiap rider non MotoGP untuk menguji motor MotoGP. Jadi saya ucapkan selamat untuk dia. So kita pindahlah ke Aprilia. Ini adalah pabrikan terbaik tes Valencia kemarin. Gara-gara ini Opa Carlos Penat itu bilang bahwa tahun depan adalah eranya Aprilia. Kenapa? Karena
semoga saya salah. Dia loh yang bilang semoga saya salah, bukan gua. Jadi dia bilang semoga saya salah. Saya menangkap sedikit keraguan dan ketidaknyamanan dari para rider Ducati punya wajah ketika mereka menguji Desmo GP 26. Katanya para rider itu masih agak ragu dengan motornya, meskipun ya memang feelingnya enak, tapi ya nampaknya itu bukan peningkatan yang wah dibanding Desmo GP 24 yang mereka sukai. Katanya begitu. Jadi menurutnya Opa Pernat, Ducati itu sudah mentok pengembangan motornya, yang mana yang terbaik adalah Desmo GP 24. Desmo GP 25 min 1 itu terbukti tidak lebih baik dari Desmo GP 24 karena cuman Marc Marquez yang bagus di situ. Sementara rider lainnya, lihat aja Alex Marquez yang justru ada di situ. Secara overall ini agak-agak para rider satelit di luar Morbidelli itu sudah pernah menang semua musim ini. Di luar Morbidelli loh. Morbidelli pun itu dia lumayan bagus catatan klasemennya meskipun dia sempat absen 3 seri. Jadi menurut lo menurut gua kalau dia nggak absen 3 seri mungkin dia bisa di atasnya di Gia sebenarnya. Jadi ya memang benar juga sih katanya Opa Pernat. Mungkin tahun depan akan menjadi musimnya Aprilia, eranya Aprilia. Kenapa? Karena Raul Fernandez yang adalah rider satelit berhasil memimpin catatan waktu terbaik. Jadi Raul Fernandez sebenarnya dia nggak menguji aero baru sih. Yang menguji aero baru dan sasis baru itu adalah duo Aprilia pabrikan. Sementara Raul Fernandez memang pakai motor untuk tahun depan. Katanya menurut beberapa jurnal di belakang pedok, katanya mesinnya juga tetap di-tweak, tapi masih dalam izin regulasi. Kalau bahasanya mereka mesin mappingnya yang dirubah, gua nggak ngerti. Pokoknya intinya kayak gitulah. Untuk memberikan power yang lebih banyak. Katanya sih begitu, tetapi itu masih dalam batas regulasi MotoGP untuk development freeze. Katanya begitu. Di sisi lain mereka punya sasis baru dan aero baru dengan fairing baru yang camouflage itu, plus dengan dia punya rear aero yang lumayan unik, diberi nama Asterix dan Obelix. Jadi yang Obelix itu agak semok, agak gede karena kan lu tahu Obelix agak-agak gede gitu. Sementara Asterix itu ala-ala Ducati punya aero. Jadi Marco Bez itu adalah rider kedua terbaiknya Aprilia yang bilang bahwa ya memang kalau di Valencia Raul memang cepat, selalu cepat. Bahkan kalau dia bisa secepat ini kayaknya kemarin gue bakal kalah deh. Untungnya dia tidak secepat itu ketika kemarin balapan, karena kan kemarin balapan si Raul Fernandez ada di belakang, dia yang menang. Karena kalau dia secepat itu ketika balapan kemarin, aduh gue bisa kalah. Jadi dia bilang ya saya menguji aero baru, tetapi dia merasa bahwa ini pengembangannya udah benar, meskipun menurut dia sirkuit Valencia bukanlah sirkuit yang tepat untuk menguji aero. Jadi dia bilang ini bukan sirkuit yang cocok, nanti di Sepang kita uji lagi. Terutama untuk aero camouflage plus Asterix dan Obelix. Sementara untuk sasis, dia sebenarnya ada sasis baru katanya, tapi dia sendiri nggak sadar mungkin ada sasis baru. Karena Jorge Martin itu memang sempat menguji sasis baru, tetapi menurut dia itu adalah sasis yang sudah dipakai oleh Marco Bez dan Raul Fernandez selama musim berjalan dan dia absen. Jadi karena dia absen, barulah dia pakai itu sasis di tes Valencia. Karena kalau dipakai balapan itu agak nggak pas, mengingat dia kan baru selesai cedera. Takutnya dia nggak cocok sama sasisnya, crash pula kan. Jadi memang waktu balapan dia pakai motor yang persis sama dengan di Motegi. Jadi Marco Bez bilang, ya saya belum bisa kasih kesimpulan soal aerodinamisnya karena ini sirkuit bukanlah sirkuit yang tepat untuk menguji aero. Tetapi saya memberikan apresiasi kepada insinyur yang rela memberikan waktu dan melakukan pekerjaan mereka membuat aerodinamis seperti ini. Saking wahnya itu aero, dia sampai bilang kok bisa ya mereka memikirkan untuk membuat aero seperti ini di Noale sana. Nah sementara Jorge Martin ya meskipun dia pakai sasis yang sudah dipakai oleh Marco Bez dan Raul Fernandez, dia juga sempat menguji aero camouflage sih sebenarnya. Jadi dia bilang sebenarnya sih hari ini lebih seperti saya seolah-olah jadi seorang rookie lagi, karena saya harus belajar lagi bawa MotoGP, berusaha untuk terbiasa. Jadi kalau mau dikatakan apakah ini tes yang baik atau buruk, intinya adalah saya cuma mencari setup supaya ini bisa jadi setup dasar saya untuk musim depan. Intinya seperti itu, saya harus terbiasa lagi dengan motor MotoGP, terutama karena ini bukan Ducati. Jadi saya berusaha untuk mendapatkan setup yang tepat supaya saya nyaman dengan RSGP.
Sementara Ai Ogura sebenarnya sih dia finish P11, lebih baik dari Jorge Martin yang ya memang karena masih sakit bahu jadinya ya wajar kalau dia nggak bisa terlalu banyak nge-push. Dia intinya memang cuma cari setup. Sementara Ai Ogura itu bilang bahwa dia harus mengubah riding style dia dengan motor yang baru. Sementara Ai Ogura itu fokus pada riding style dia. Jadi katanya dia merubah riding style dia supaya dia bisa lebih baik dengan motor yang ada. Karena ini kan development freeze dan nampaknya dia nggak menguji aero baru. Intinya adalah saya berusaha untuk terbiasa mengingat musim ini saya banyak cedera dan saya ingin bisa lebih nyaman di atas motor MotoGP dengan mungkin saya perlu mengubah sedikit riding style saya. Kalau orang bilang ini adalah musim yang baru untuk 2026, tes untuk 2026, ini bagi saya adalah sebuah penutupan bagi tahun 2025. Untuk bagaimana caranya saya terbiasa lagi dengan motor saya, kembali mengenal motor saya. Jadi isu yang nggak mengenakan kemarin muncul di pedoknya Aprilia. Si Jorge Martin itu kehilangan sepeda latihan dia. Kalau hari Kamis biasanya kan lu keliling track walk itu biasanya dia pakai sepeda karena dia cedera kan kemarin. Jadi sepeda itu dia pakai sekalian untuk latihan fisik. Nah itu sepeda ditaruh di bagian belakang kompartemen dia punya motorhome yang gede itu bisnya. Katanya ditaruh di kompartemen situ karena mereka baru beres-beres kan. Jadi baru sadarlah Jorge Martin bahwa sepedanya hilang karena dia nggak pernah pakai sejak hari Kamis. Jadi polisi itu katanya sempat datang ke pedoknya Aprilia kemarin untuk mengkonfirmasi soal hilangnya itu sepeda. Sebenarnya menurut gue agak-agak aneh karena gini, itu kan Valencia, itu kan motorhome area pedok, mestinya itu lebih aman karena kan itu tempatnya rider beraktivitas karena kan mereka tidurnya di situ. Kok bisa hilang? Siapa yang berani buka kompartemen motorhome coba? Agak-agak jadi pertanyaan gue juga dan itu juga jadi pertanyaan para jono, kok bisa hilang? Kalau areanya motorhome itu kan otomatis lu perlu pemeriksaan kalau keluar-keluar, terutama karena ini sepedanya bukan sepeda lipat pula, memang sepeda balapan yang segede gaban itu kan nggak mungkin disembunyikan, bener nggak sih? Jadi ya kalau memang ada yang bawa itu sepeda keluar dari area motorhome atau area pedok, itu sebenarnya agak-agak aneh kalau menurut mereka. Ya menurut gue juga iya juga sih. Ada kemungkinan itu sepeda masih ada di area pedok sampai orang-orang keluar. Nah pertanyaannya adalah apakah polisi mencari tahu atau enggak? Cuman ya kalau dipikir-pikir juga selama tes Valencia kan banyak orang di situ. Selama Valencia GP juga lebih banyak orang di situ karena kan ada vape juga. Harga sepedanya sendiri 20.000 euro, mahal sih emang, tapi itu katanya endorse. Tapi bagaimanapun mau endorse atau enggak ya barangnya tetap barang juga, bener gak sih? Jadi ya kita lihat nanti apa reaksinya polisi Valencia soal ini. Jadi itu aja podcast kita. Gua nggak tahu ini panjang atau pendek, gue juga nggak tahu kapan diuploadnya, tapi yang pasti gue udah selesai recording. Gue nggak akan bahas soal kisah cintanya Marco Bes. Gue juga nggak akan bahas soal potensi Sepang Clash akan kembali dibawa ke pengadilan karena itu adalah privilege-nya para member premium. Udah gue bahas kemarin di podcast colongan. Oke, itu aja podcast kita kali ini. See you next time guys. Bye-bye.